Kami sangat memuji dan menyembah dan menghormati dan memuliakan dan menyerahkan seluruh pertemuan ini ke dalam tangan pimpinan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua di sini. Kerinduan kami hanya untuk menceritakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa mulianya Tuhan panggilan-Mu kepada kami. Dan betapa Engkau sangat Tuhanku bermurah kepada kami semuanya. Sehingga pada hari ini kami ada di sini dan boleh bersama-sama berhimpun di dalam nama Yesus dan berhimpun satu dengan yang lain. Besi menajamkan besi Tuhan, kami saling membangun. Dan yang kami bicarakan hanyalah Engkau Tuhan. Hanyalah kasih-Mu, hanyalah kemurahan-Mu, hanyalah kuasa-Mu, hanyalah kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini Kau berkenan dengan pertemuan ini. Biar kami semua diberkati. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dengan kuatnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami tahu Tuhan, segala roh jahat, segala roh penipu, segala kegelapan yang menentang pengenalan akan Engkau, tampakkan semua kuasa-Nya. Di dalam nama Yesus. Daulat-Mu bekerja di sini. Haleluya. Roh Kudus, tolong kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dalam nama Yesus kami mendengarkan firman Tuhan. Semua kita yang bersuka cita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Terima kasih semua. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kita sangat bersyukur ada di tempat ini. Amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan pada Tuhan. Hari ini langkah kita ada di sini. Saya sebenarnya tidak pernah membayangkan kita bisa hari ini kumpul. Tapi Tuhan bermurah, semuanya kita ada di sini. Dan apakah yang akan dibicarakan? Hanya Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 1 berkata, ada gunanya adalah firman itu dan firman itu. Jadi kalau kita cerita Tuhan Yesus, kita cerita firman Tuhan. Saudaraku sekali, seorang hamba Tuhan, dia naik taksi, namanya Doug Mears, ya, dari Afrika. Lalu dia naik taksi, dia bersaksi lah seperti kita. Dia pun suka bersaksi, ya, bersaksi betapa hebatnya sorga itu kalau kita sudah meninggal jadi ikutlah Tuhan Yesus, kira-kira begitulah, ya. Udah dekat kepada tempat tujuannya, lalu kata Pak taksinya, supirnya ini berkata, Pak, dari tadi Bapak ceritakan surga itu baik kali. Kenapa Bapak nggak bunuh diri aja? Kan langsung masuk surga. Saya rasa dunia ini penuh dengan banyak persoalan. Kalau memang surga itu begitu baik, mati saja lah Bapak, katanya. Terdiamlah Bapak ini, mau menjawab, udah sampai tujuan. Ya. Jadi turun dia, tidak terjawab pertanyaan Bapak taksi tadi, tapi dia berpikir-pikir, bagaimana lah jawabku kalau orang lain berkata begitu? Karena tidak pernah dia mendapat pertanyaan begitu. Kalau kita ditanya gitu, kira-kira apalah jawab kita? Pertama, bunuh diri, masuk neraka. Nah, kalau sekiranya dikatakannya pertanyaannya begini, kalau memang surga itu begitu baik, dan begitu kita semuanya menerima Tuhan Yesus, Yohanes 1:12 berkata, siapa yang percaya dan menerima dia diberi hak menjadi anak Allah. Kenapa begitu kita selamat? Tuhan Yesus, kuterima Engkau. Tidak dibawa Tuhan aja kita langsung ke surga. Kenapa tidak begitu dibuat Tuhan jalan hidup kita? Kenapa dibiarkannya kita masih hidup? Saya sampai begini umur saya, saudara. Sebenarnya kalau saya jujur, berkali-kali sebenarnya saya ini sudah disown Maradian. Menurut ilmu manusia lah, saya kan dokter. Nah, kira-kira itu udah waktu saya memulai sidang, ya. Nanti ingatkan saya bisa kemana-mana cerita. Mulai sidang, saudaraku, gencarlah. Tak usah pun saya ceritakan, kalian pun tahunya itu semua. Amin. Ya, jadi begitulah saya tekanannya itu sampai berhenti jantung saya. Dan berdetak dia 2 kali, 3 kali dia tak berdetak. Pada waktu tak berdetak itu,
Semua melayang, takut kali aku mati. Karena rasanya itu udah kayak mau mati lah. Aduh, berdetak lagi dia. Balik lagi. Berhenti lagi dia. Wow, saya tidak bisa menceritakannya betapa sengsaranya hidup itu. Lalu berobatlah saya kepada guru saya, ya, Profesor Indra namanya. Dipasang saja lah pacu jantung sama kau. Gak sanggup lagi jantung kau itu. Jadi pakai baterai. Baterai macam tadi mobil kami habis baterainya. Tak jalan motornya. Jadi jantungku ini kok habis baterainya. Betapa bahagianya. Tapi nyatanya itu umur 30-an saudaraku. Ya, Victory lahir. Habis itulah saya begitu. Saudaraku Joyce belum lahir. Jadi umur 30-an, sekarang 77 tahun. Bergerak terus jantungnya itu. Mazmur 118 ayat 17 berkata, aku tidak akan mati, aku akan hidup, dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, kenapa kita sesudah selamat tidak langsung mati? Menceritakan perbuatan Tuhan. Ya. Dunia ini tidak tahu karena Allah itu roh. Betul? Tuhan itu roh. Sekali dia datang ke bumi ini 2000 tahun yang lalu. 33 tahun dia di sini. Habis itu naik lagi ke sorga. Manusia yang hidup dari zaman ke zaman gak pernah melihat muka Tuhan. Dan Tuhan bilang kalau dilihatkannya mati pun tak sanggup, kan gitu. Dan bisa Musa dia katakan. Dengan kata lain saudaraku, kita ditinggalkan Tuhan di dunia ini supaya kita bisa memancarkan kepada Tuhan siapa, bagaimana, betapa baiknya Tuhan itu. Haleluya. Pada waktu Tuhan menciptakan dunia ini, kita bukalah dulu Kejadian 1. Dia menciptakan kita segambar dengan Dia. Amin. Tuhan itu adalah roh, amin. Dan Tuhan itu mulia, amin. Tuhan itu kudus. Segala predikat, segala atributnya kita semua sudah mengerti. Maha hadir, maha kuasa, maha apa lagi? Maha tahu, ya. Tapi yang di atas segalanya yang saya paling suka, yang menarik saya kepada Kekristenan, dulu saya bukan orang Kristen, adalah Tuhan itu kasih adanya. Itu tidak ada tempat lain pun. Ya. Banyak orang selaku, ya, bahkan dukun pun begini kuasanya begitu. Tapi kalau kasih itu cuma Yesus saja yang bisa mengatakan. Itulah mulanya kali saya tertarik kepada Kekristenan. Tapi mari kita lihat. Pada waktu Tuhan menjadikan manusia, Dia berfirman, ya, dan apa yang difirmankannya itu jadi. Mulai dari 1 sampai sekarang kita baca itu plan 6. Penciptaan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. 7. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Haleluya. Kenapa saya ceritakan? Ini kan cerita anak sekolah minggunya ini, ya. Kejadian 1 hari pertama, hari kedua. Kenapa? Karena supaya kita ingat kenapa kita ada di dunia ini, apa disuruh Tuhan kita di dunia ini. Dan sesudah kita selesai, kalau kita dapat tidak semua mati. Kemana kita pergi sesudah kita mati itu? Ada satu perjalanan hidup, ya, yang harus kita jalani, dan di mana kita ada di situ. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan itu tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, betul? Lalu pada satu waktu, dalam satu katakanlah itu garis waktu yang tidak ada awal, tidak ada ujungnya. Satu titik Tuhan ciptakan dunia. Betul? Lalu jadilah ini, dan pada hari ke-7 itu entah berapa tahun itu tidak perlu kita perbincangkan, pokoknya Adam dan Hawa diciptakan. Hari ke-6. Hari ke-7 dia berhenti. Lalu kemudian diciptakannya manusia itu segambar dengan dia.
Secara umum kita lihat, pertama, segambar dengan dia. Kedua, berkuasa. Amin. Ketiga, berkembang biak. Amin. Karena dua aja cuma diciptakan. Satu Adam, kemudian Hawa. Dari situ disuruh memenuhi bumi ini. Amin. Jadi sebenarnya itulah kodrat kita manusia. Amin. Segambar dengan Tuhan. Kemudian kita berkuasa di bumi yang diciptakan Tuhan. Luar biasa itu Eden itu. Kalau kita lihat, ciptakan Tuhan ini hanya untuk dua manusia. Betapa baiknya Tuhan itu. Dan juga kita sekarang berebut untuk kontrak. Maksud saya, biar kita lihat kodrat kita sebenarnya itu. Jangan rusuh kalilah hati kita. Amin. Tuhan mau kembalikan kita Eden, tapi namanya Yerusalem baru. No problem lah kalau kontraknya ini. Nanti saya siap. Kalau kita nggak tahu, maka kita sibuk kali kepada mata di sini. Hari ini saya banyak mengajak saudara melihat apa yang tidak bisa dilihat. Perkataan kita hari ini ada yang bisa dilihat, tapi kebanyakan apa yang nggak bisa dilihat. Amin. Kalau dikatakan surga itu baik, nggak pernah kita lihat. Ya. Ya. Hanya di sini saja. Amin. Ya. Kalau dikatakan Tuhan itu baik kepada orang yang belum pernah mendengar menerima Yesus, nggak tahu dia. Hanya firman Tuhan mengatakan dia baik. Kalau kita percaya, jadilah sebagaimana iman kita. Makanya hari ini kita belajar ini sebab iman kita datang dari membaca mendengar ini. Amin. Amin. Saya mulailah dari awal. Amin. Kan begitu? Nah, manusia ini diciptakan begitu luar biasa. Ya, gambar dengan alam mulia. Begitu mulianya sampai tabus pun dia nggak sadar. Apa itu tabus? Tanpa busana. Tanpa busana. Artinya dia tidak menyadari kemuliaan Tuhan. Ya. Begitu hilang kemuliaan Tuhan dari dosa, baru dia tahu. Makanya kalau sibuk kali ngurus baju, hati-hati. Itu kodrat yang bukan saya bilang lalu besok bau baju sampai orang kita doakan pun jatuh, bukan karena doakan, karena baunya baju kita. Bukan itu. Maksud saya, begitulah Tuhan itu menciptakan kita. Itulah sebenarnya kodrat kita. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Mari kita kembali ke situ. Kenapa kita kembali ke situ? Karena kita manusia pertama jatuh. Tuhan berkata kepada mereka ayat 17 kisah Kejadian 2. Kejadian 16 Kejadian 2 ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Sudah diciptakannya, ya, sudah ada laki-laki, sudah ada perempuan. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan Bebas. tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah kau mati. Ya. Lalu datanglah setan. Pasal 3. Ular paling cerdik dari segala binatang darat yang dijadikan Tuhan. Ular itu berkata pada perempuan itu. Ular itu sudah menjadi setan. Kenapa? Kejadian 3:1. Kejadian 3 ayat 1 ya. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Gitulah setan itu suka membalik-balikkan firman Tuhan. Sekarang ini pun simpel aja. Ya, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sekalian tambahkan padamu. Lalu kita lihat, capek kali kita melayani, tak juga kita lihat. Lalu datanglah setan, betulnya itu. Siapa perempuan lagi? Aku aja. Ini saudaraku, jalan yang sudah kalian jalani, aku jalaninya duluan. Saya tinggalkan itu semuanya saudaraku ya. Saya kan udah taman SD dari klan kami, dari rumpun keluarga kami. Cuma saya pertama kali taman SD. Ya begitu, itu tahun 1954 baru merdeka. Saking senangnya klan itu artinya rumpun keluarga, dari ibu saya, dari bapak saya. Ya, saya anak tertua dari pihak ibu, dari pihak bapak, dan
sepupu saya, ya saudara-saudara, ibu saya, saudara-saudara, kumpul semua kan, kami orang Karo kan di gunung. Turun semuanya ke pantai Cermin, nggak pernah lihat laut. Saking gembiranya saya tamat. Masa saya menceritakan kepada saudara betapalah jauhnya manusia ini sudah jatuh, tetapi betapalah baiknya Tuhan itu dan memanggil kita kembali dari kejatuhan itu. Kumpullah kami saudaraku, makanlah kami situ. Waktu itu belum banyak, ya saya ingat kami korek, dapat ubur-ubur, dapat kepah, kami masak, mencret semua. Masih ingat saya sampai sekarang. Anak SD, semua ngasih kayak plan tadi, kasih banyak hadiah. Begitu banyak hadiahnya, saya bisa beli meja tulis, saya bisa beli banyaklah saya bisa beli saudaraku. Saking gembiranya mereka. Karena begitulah udah jatuhnya semua manusia ini. Kemudian saya tahu SMP, kata ibu saya, sama bapak saya dan semua saudara-saudara rajin belajar. Baik sama semua orang, hormat sama semua orang, kerja keras dan lain sebagainya, pasti kau berhasil. Saya usahakanlah saudaraku. Ya, kawan-kawan saudara sepupu saya pun diajaklah sama inang tua saya, inang muda saya, kau lihat itu kakakmu itu, ya. Karena kali kebanyakan saudaraku ya, tiap kelas itu 2 tahun, artinya kelas 1 2 tahun. Saya tidak tahu, kami dari daerah Karo Langkat itu di dataran rendah, banyak tanam karet, ya, lalu banyak yang anibi, cacing tambang. Jadi mungkin kurang otak kami. Jadi tamat SD-nya 12 tahun. Udah bisa kawin langsung. Jadi waktu saya tamat dokter itu rasa orang tua udah hebat kali. Apalagi begitu saya tamat, saya ambil lagi spesialis anak saya. Dari kecil suka jadi dokter anak. Belum pun saya tamat spesialis anak, udah diputus saya ke UI. Ya. Jadi itu hal yang sangat, kalau menurut semua dokter-dokter, baik yang muslim, baik yang Kristen, saya sangat beruntung. Tapi saya sampai di UI, saya selamat, saya dapat darah Yesus. Amin. Sebenarnya saya belajar waktu itu hematologi. Kan kedokteran itu ada dokter anak, dokter internis, ada semua. Mula-mula sekali dibagi-bagi itu subspesialisasi. Saya yang pertama dari USU. Karena profesor saya itu orang UI, jadi dia kirim aja. Kawannya bilang, tak bisa kau begini. Kau belum tamat pun udah dikirimnya. Tapi karena kawan kami sudahlah. Diterima orang itulah, sekolah saya sana. Tapi yang paling saya katakan tadi, bukan saja saya dapat ilmu, darah, penyakit darah anak, spesialis penyakit, enggak. Yang paling penting dapat darah Yesus. Amin. Lalu pulanglah saya ke Medan. Kepala subbagian, kepala dari subbagian, dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu saya mulai selamat, lalu mulai melayani, lalu mulai terpanggil saudaraku untuk membangun sidang. Mula-mula saya kerjakan bersama. Lama-lama tidak ada lagi waktu. Dan saya menjadi seperti Paulus, jadi tukang kemah untuk biaya. Jadi semua biaya. Karena kalau dikumpul kolektif, jangankan saudaraku untuk biaya kami atau biaya bangun gereja, untuk bensin juga cukup. Jadi biasanya kami yang kerja, Pak Munti kerja, ada bengkelnya saudaraku. Lalu saya dokter, praktek sore, lalu uangnya kami buat untuk semua pekerjaan Tuhan. Ya, kemudian kami nggak ambil kolektif bahkan, kami yang bawa. Kalau saya pulang dari kebaktian, serok saya udah tinggal, baju panas saya udah tinggal. Jadi kali baju panas menjadi Gideon. Saya tahu. Yang paling hebat, sanggul palsu saya punya. Gimana kau beli itu katanya? Ini. Besok saya beli 10 biji sanggul palsu. Begitulah saudaraku. Ya, jadi apa yang saudara alami? Waktu Gideon lahir, ya, saya kali berdoa supaya cukup beras, cukup semuanya. Ya, orang berikanlah itu saudara perpuluhannya karena daerah pertanian itu daerah surplus padi kalau Suwebenge itu sampai ke atas itu semuanya padi. Dari situlah bisa dibikin semuanya biaya-biaya pengecilan.
Terus saya berdoa, gimana ini Tuhan? Ya, kalau tiap hari makan ayam tak cukup untuk penginjilan dan lain sebagainya lah kan. Lalu dikasih orang lah ayam, saya potong 7, tok tok tok, sambil itu gideon aja, kami masih makan tahu tempe, ya. Nah, lalu begitulah sampai akhirnya saudaraku jadilah sidang itu, tapi tekanannya nggak tahan. Maka saya katakan tadi saya sakit beberapa kali seperti itu, tapi kami jalan terus. Mengapa? Karena ini firman Tuhan berkata, manusia ini sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 3:23 ya, karena itu berita Injil kita. Semua manusia sudah berdosa, sudah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu maut. Padahal ada janji Tuhan di sini. Kita tahu semua, Jadi 3:15, nanti keturunan perempuan ini, Tuhan Yesus akan menghancurkan kepala ular itu, tapi dia mematuk. Dengan kata lain, dia akan disalibkan untuk menebus kita, tapi kita semua bebas. Itulah yang dipenuhi oleh Tuhan Yesus pada waktu dia datang ke dunia ini. Jadi pada waktu kita dibiarkan Tuhan tetap tinggal di dunia ini adalah untuk meneruskan misi Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Meneruskan bagaimana ciptaan atau rencana Tuhan semula menciptakan manusia itu dipulihkan kembali. Tetapi dunia ini sudah begitu rusak, saudara tahu, makanya nanti kita tetapnya Tuhan Yesus dalam tubuh kemuliaan, dan kita pun diupahkan dalam tubuh kemuliaan. Lalu nanti Yerusalem baru turun ke dunia ini, karena dunia ini kan udah tidak bisa lagi didiami, saudaraku. Sekarang aja pun tiap sebentar gempa, kita pun gemetaran. Jadi diganti semua, bumi baru, langit baru, dan Yerusalem baru turun. Amin. Nah, jadi maksud Tuhan semula menciptakan itu untuk kita dijadikan Tuhan kembali, dan Tuhan berdiam bersama-sama dengan kita. Jadi dalam kurun waktu antara itu sampai kepada nanti Tuhan Yesus datang, nanti kita tahu Tuhan Yesus datang, kemudian 7 tahun, kemudian nanti masa 1000 tahun, dan seterusnya. Itu adalah jangka-jangka waktu yang harus kita lalui. Amin. Tetapi musuh tidak akan suka kalau kita mengerti. Jadi jangka waktu, kurun waktu kita di dunia ini dibuatnya kita di sini saja yang kita pikir. Makanya firman Tuhan berkata, kalau yang ini aja kita pikirkan, kita orang yang paling malang. Ya. Kalau saudaranya adalah lebar, kita ini kekal. Ya. Saya senang sekali kalau saudara katakan, ibu 80 tahun, tidak 120 tahun, kan gitu. Nah, saya aminkan lah itu. Tapi sebenarnya saya ini kekal, nggak cuma 120 tahun. Amin. Cuman jamannya pindah. Lalu selama saya belum pindah, apa yang harus saya kerjakan? Apa yang harus kita kerjakan? Itulah sebabnya maka kita nggak langsung diangkat Tuhan ke sorga, begitu kita selamat. Amin. Saya katakanlah satu, kemuliaan Tuhan. Ya, 2 Korintus 3 ayat 18. Amin. Betul? Amin. Dan Oke, kita baca satu ayat di atasnya. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi kita semua bisa dibebaskan. Amin. Lalu ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka tidak bersudut. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang ada roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Haleluya. Saya sampaikan dengan bahasa sehari-hari. Begitu Adam dan Hawa jatuh kepada dosa, hilang kemuliaan Allah. Lalu kodratnya menjadi kodrat siapa yang ditaatinya? setan. Mengapa dikatakan dia setan? Karena pada waktu Tuhan berfirman, tadi kita sudah baca, Tuhan berkata, jangan kau makan, kau pasti mati. Lalu setan berkata, kau nggak akan mati. Apa rupanya kata Tuhan sama kau? Itu dulu. Apa kata Tuhan sama kau? Jangan makan semua pohon ini kan? Digodanya. Lalu datang kata Hawa, perhatikan saudaraku, saya dan Saron harus memperhatikannya. Dikatakan situ dalam Kejadian 3 tadi, saudaraku, ayat 2. Jangan kau makan dan jangan kau raba. Gak ada dalam Tuhan raba-raba. Jangan makan. Ditambah-tambahinya. Jangan tambah-tambahi firman Tuhan. Ya, patuh saja sama Tuhan. Kalau kata Tuhan jangan makan, makan. Jangan makan, jangan makan. Jangan makan, jangan dimakan. Sudah siap. Jangan sambung-sambung lagi yang lain-lain. Ya.
Kemudian ditambah lagi, kau akan mati. Nanti kamu mati. Nanti kau akan mati. Jadi sekarang mana yang lebih kuat? Kau pasti mati, kau akan mati. Jadi firman Tuhan itu, tolonglah betul-betul dipercayai dan dipatuhi. Kalau dienteng-entengkan begitu, masuk lagi ya tipu daya setan itu, karena kerjanya mencuri, membunuh, menyesatkan, dan bapak pembohong. Dimasukkannya begitu rupa sehingga sudah hilang ketaatan Adam Hawa lah ini kepada apa kata Tuhan, sudah mulai dia berkiblat kepada apa kata setan. Sampai sekarang jadinya sama kita ini. Lalu ketika dilihatnya menarik ya. Kita pun begitu. Kalau kita dengar daging kita ini menarik. Tadi saudara katakan kita ini sebenarnya manusia roh. Hasil roh kita itu membebaskan kita, membinasakan semua kehendak ini. Disitulah sepanjang umur hidup kita harus berjuang. Ya. Sebenarnya saudaraku, Tuhan Yesus baik. Untuk kebaikan kita yang maka disuruh Tuhan kita hidup dalam roh. Amin. Sebab kalau kita tidak hidup dalam roh kayak gitulah, diseret, dipikat. Yakobus 1 berkata begitu. Tuhan tidak pernah mencobai, tapi kita punya kehendak yang ditipu setan, diseretnya kita, dipikatnya. Dan kalau kita mau seperti seorang bayi dibuahi, kemudian mengandung, kalau udah cukup umurnya lahir, jadi dosa kau teruskan, mau. Enggaknya langsung itu. Sedikit demi sedikit, lama-lama udah, kalau macam kapal tadi aturannya menuju Belawan, udah sampai kalau Cina Selatan sana, binasa. Hari ini kita belajar, saudaraku, bahwasanya hidup kita yang disuruh Tuhan mencerminkan kemuliaan Tuhan, lepas daripada dosa, supaya hidup kita ini benar-benar seperti 2 Korintus 13:3-18 tadi, makin lama makin mencerminkan kemuliaan Tuhan. Amin. Sekiranya di situ ada satu kaca ya, lalu begitulah dibuat angle-nya, lalu kaca itu bisa memancarkan saya, gambar saya. Kalau ditaruh pun misalnya di sini sesuatu ya, yang orang nggak nampak saya, tapi dia bisa lihat kaca itu. Ngerti saudara? Kadang-kadang kalau orang cerita spy kan gitu, dibuatnya begitu rupa sehingga dia tahu apa yang dikerjakan orang melalui kaca yang dipasangnya itu. Orang yang bersangkutan nggak tahu, dia sudah kerjain semua, dia nggak tahu. Mengapa? Saya katakan demikian. Karena yang nampak di kaca itu bukan saya, itu bayangan saya, gambaran saya. Tapi bagaimana saya kelihatan jelas di kaca itu. Kalau saya pesek dari situ. Kalau saya keriting dari situ. Persis seperti itu. Di dunia ini juga begitu. Orang nggak lihat Tuhan, tapi dia lihat kita segambar dengan Tuhan. Dilihatnya kita. Lalu kalau misalnya ada hal-hal dosa yang merusak, sehingga gambaran itu jadi rusak, lalu orang tidak melihat kemuliaan Tuhan, orang nggak tertarik sama Tuhan. Makanya kita harus makin hari makin mempermuliakan Tuhan, makin seperti Yesus, segambar dengan Yesus. Kolose 3:10, Roma 8:29. Haleluya. Makin hari, lalu makin memancar kemuliaan Tuhan seperti 2 Korintus 3 tadi. Itulah kerja kita di bumi ini. Orang lain nggak lihat Tuhan, dia lihat kita. Lalu dari kehidupan kita yang selama kita 70 tahun, 80 tahun, kata Mazmur 90 itu, disitulah dipancarkan kemuliaan Tuhan, sehingga orang-orang dunia ini bisa mengenal Tuhan. Yesus ditinggikan dan dia menarik orang datang kepadanya. Dipulihkan ya. Jadi kita di dunia ini pertama sekali, saudaraku, kita dipulihkan Tuhan supaya gambaran semula itu harus jelas. Kalau kita memandangnya dari situ, saudaraku, bagaimana caranya kita itu supaya dipulihkan dari gambaran hamba dosa menjadi hamba kebenaran ya. Jadi hamba dosa menjadi duta besar kerajaan sorga. Kan duta besar kita semua. Roma 6 ayat 16-18 berkata, kepada siapa kita taat, hambanya lah kita. Makanya kita ini semuanya harus menjadi hamba kebenaran. Tidak bisa lagi kita sedikit pun bermain-main lagi dengan dosa, karena kita tidak mau lagi taat kepada dosa, apalagi kepada setan. Sudah dapat? Roma 6
ayat 16. Oke, kita baca 1, 2, 3. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan diri kepada seseorang sebagai hamba untuk menanggalnya, kamu adalah hamba itu yang harus mentaati baik dalam dosa yang memberikan kamu kepada dia maupun dalam ketaatan yang meminta kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, sekarang kamu sudah diselamatkan kepada Tuhan urusan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Haleluya. Jadi bukan kita aja, seluruh orang selamat dalam sidang kita Amen. harus berubah dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Saya, saudaraku, mengalami sampai umur hampir 30 tahun di luar Tuhan. Dan sekarang saya sampai 77 tahun di dalam Tuhan. Saudara, kebanyakan waktu saya lahir baru, saudara pun lahir pun. Ya. Tapi yang saya mau katakan, saudaraku, lu hidup di luar Tuhan sangat mengerikan. Galau, gamang. Ya. Kaya, nggak ada jaminan. Ya. Pengetahuan tinggi, nggak ada jaminan. Kedudukan tinggi pun nggak ada jaminan. Semua tidak ada jaminan. Tapi di dalam Tuhan, apapun jadi, saudaraku, jadi kebaikan, kata Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan. Dengan yakin kita bisa berkata, Tuhan adalah penolongku, apapun tidak bisa dibuat manusia. Kalau Tuhan pada pihakku, siapa dapat melawan aku? Datang musuh, saudaraku, aku pukul dia mundur. Dalam nama Yesus. Beda sekali. Ya, jadi kalau saudara ajak saya balik bermain-main untuk balik, saya nggak mau. Nah, saya tahu betul artinya di luar Tuhan dan di dalam Tuhan. Ya, tapi kadang-kadang anak-anak Tuhan tidak tahu. Dia pikir masih tertarik dia, ya, hal-hal di luar yang nampak. Karena yang nampak ini sangat sementara. Justru yang tidak nampak itu yang kekal. 70-80 tahun, Mazmur 90 berkata, itu nampak. Tapi yang tidak nampak adalah kerajaan kekal sejak kita lahir baru sampai selama-lamanya. Jadi di dunia ini kita hidup dalam dua dunia. Dunia yang nampak kepada panca indera kita, dan dunia yang tidak nampak karena kita ada dalam kerajaan sorga. Mana prioritas saudara? Kalau prioritas saudara kerajaan sorga, Kolose 3:1-4 berkata, pikirkan perkara-perkara di atas. Matius 6:33 berkata, cari dahulu kerajaan. Kalau saudara prioritas saudara orang paling berdampak di dunia ini. Kalau tidak, saudara orang paling malang. Mungkin saudara dapatkan apa yang ada di dunia ini, tetapi itu sangat sementara. Jelas dikatakan Tuhan, saudara dapat apapun, kalau saudara tinggalkan, maka saudara tidak tahu apa yang dilakukan orang sesudah saudara tinggalkan. Pak Munte meninggal, mobilnya nggak bisa lagi bawanya ke sana, apanya bajunya, apanya pun tidak. Gerejanya pun tidak. Ya, hanya apa yang ditransfernya dari bumi ini yang kekal di sorga. Kalau setan, saudaraku, dia mau tutup itu seperti menutup mata Hawa, sehingga kalau bisa kita tidak selamat, dan kalau sudah selamat ditariknya balik. Dan kalau tidak bisa, supaya selama kita di dunia ini kita tidak menggenapi apa yang disuruh Tuhan, kita tetap saja, saudaraku, hidup sebagai hamba dosa walaupun kita sudah selamat. Karena ada juga dikatakan, saudaraku, nanti kalau sudah selamat pada pengadilan Kristus, terdapat tidak, ya kita selamat, tetapi nggak ada apapun yang bisa dibawa. Sedangkan itu adalah kekekalan. Di bumi ini 70 tahun, 80 tahun, saudaraku, di bumi ini seberapa kaya pun saudara, 10 mobil saudara, saudara naik satu mobil. Alangkah lucunya 10 mobil saudara, 1 kilometer saudara naik lagi mobil yang satu lagi. Capek lah itu, saudaraku. Atau kalau 10 sepatu saudara, atau kayak Imelda Marcos 500 sepatunya, berganti saudara sehari 500 sepatu. Nggak capek saudara. Atau sekali pakai 2 sepatu, nggak mungkin saudara. Baju saudara juga betapa cantiknya pun branded semua, paling 1 bajunya sehari. Kalau sekali baju saudara, ini merek ini ku pakai biar tahu orang. Wow.
Seringnya kita cuma jiwa. Artinya itu semuanya tidak seberapa. Firman Tuhan berkata seperti rumput yang layu, bunga yang gugur. Begitulah kemuliaan Tuhan ini. Tetapi kemuliaan dunia ini. Tetapi apa yang justru tidak nampak itu yang kekal. Makanya sesudah kita lahir baru, sesudah kita selamat, kita mesti mengerti apa maksud Tuhan bagi kita. Lalu kita melihat apa yang tidak kelihatan oleh mata atau panca indera dunia ini. Makanya kita hidup dengan iman. Ya, apa yang dikatakan oleh panca indera ini, saudaraku Pak Muti selalu bercerita ya. Maksudnya itu semuanya dikalahkan oleh iman. Kan begitu? Nah, dan kalau tidak ada iman, mustahil berkenan kepada Tuhan. Itu sebabnya kenapa saya katakan gini, karena saudara semua membangun sidang. Membangun sidang itu adalah panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan, Tuhan tidak pernah menyesal dengan panggilannya. Tolong dihargakan. Karena tidak semua orang mempunyai privilege seperti itu, mempunyai kehormatan. Dan kalau sudah dipanggil Tuhan, dapat kehormatan, tolong hargakan. Haleluya. Ya, saudara tahu cerita Simpson kan? Tadi kita dengar dari Bapak Siahaan cerita Elia dan Elisa. Puji Tuhan, jadilah Elisa. Jangan jadi Simpson, saudara. Iya, dia tidak ada orang sekuat dia. Tidak ada, seumur umur sampai sekarang ini pun tidak ada. Diangkat di pintu gerbang Gaza itu. Barusan dia tempat wanita pesta. Sudah masih bisa begitu. Jangan ikut saudaraku itu. Ya masih kelihatannya berjaya, tetapi sebenarnya hatinya jauh daripada aku. Kan gitu kata Tuhan. Mulutnya masih mengucapkan ini, memuji, dia jauh daripada aku. Jangan, saudaraku, Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Adakah kita bersungguh-sungguh hati terhadap Tuhan, atau kita tidak bersungguh-sungguh hati? Ya Tuhan tahu betul. Itu sebabnya hari ini saya mengajak kita semua, mari kita lihat lagi apa rencana Tuhan bagi kita. Ya, yang jelas saudara dan saya sudah dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Hari ini, walaupun saudara pelayan-pelayan Tuhan, saya tidak tahu, jangan-jangan semuanya kita dipanggil Tuhan bangun sidang ini yang di sini. Haleluya. Yang berikutnya saudaraku berkuasa. Ya. Kalau jadi hamba, saudaraku, hamba yang patuh kepada Tuhannya, itulah yang memiliki kuasa Tuhannya. Perwira di Kapernaum itu yang berkata, Tuhan tidak usah datang ke rumahku, ucapkan saya sepatah kata, maka hamba akan sembuh. Karena dia mengerti arti kuasa, otoritas. Dia hormat kepada kaisar, kaisar akan berikan kepada dia kuasa. Kalau dia berontak sama otoritas, kita ini saudaraku, hamba Tuhan Yesus. Kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, penuhi bumi. Saudara bilang kalau gitu, marah anak 10 orang, main bola 10 itu. Dengar saya, walaupun 33 anakmu, kalau nggak selamat, pisahnya kau sama dia selamanya. Ya di sorga tidak ada dia kalau nggak selamat itu selamanya. Kalau kalian tamat IAR, kalian kan selalu disuguhin itu drama John. Kenapa tidak kau ceritakan? Kenapa tidak kau ceritakan? Kepada ibunya, kepada kekasihnya, kepada gurunya. Dan kalau kita tidak sampaikan anak kita pada keselamatan, walaupun anak kita 33 atau berapa sajalah saudaraku, ya, tidak akan kekal kita dengan dia. Tapi anak iman saudara, saudara bawa, saudara gembalakan, saudara bangunkan gereja Tuhan, itulah anak-anak saudara memenuhi bumi ini sampai ke ujung bumi. Jadi hargakan itu sayang. Betapapun pekerjaan saudara di luar, jangan marah. Kalau marah boleh marah, tapi saya sangat mengasihi saudara. Saya ada di tempat saudara, saya mengerti perjuangan saudara. Ya, saya memang tidak banyak cakap sama saudara, tapi saudara ada dalam hati saya. Ya, bagaimana saudara mengalami itu semuanya. Kalau dulu pun demikian, bukannya bertambah enak melayani ini, karena antikristus semakin dekat harinya, dia akan semakin gencar. Ya, bagaimana untuk menutup mata orang, pengenalan akan Tuhan itu, ya, membutakan mata orang. Tapi saya tahu saudaraku, Roh Kudus juga, kalau musuh datang seperti banjir, maka Roh Kudus juga akan bekerja menolong kita semuanya. Jadi saudaraku, apapun yang jadi, kita semuanya harus memenuhi bumi ini dengan jiwa-jiwa.
Maka saudara sudah jadi hamba Tuhan, saudara diperintahkan Tuhan untuk menginjil dan memuridkan. Dengan simple saja. You must preach, teach, heal, build the church of God, body of Christ. Haleluya. Tidak ada yang lain. Kalau saudara, seperti saya dulu masih dokter, itu seperti Paulus, kerja, bangun kemah. Tapi itu untuk sementara. Mocok-mocok jadi tukang kemah, jangan terbalik. Mocok-mocok jadi hamba Tuhan, tapi kerja tukang kemah, jangan terbalik. Sayang, jangan terbalik. Mohonlah aku. Halo. Bilang amin lah. Ya memang enak lah, tukang kemah dapat banyak uang dan lain orang ini makin hari makin ternama, bisa pasang papan. Paulus dipanggil seorang untuk jadi rasul dengan banyak sengsara. Dan akan panggilan itu, hai Agripa, aku tidak pernah tidak patuh, tidak taat. Saya baca kisah rasul itu. Saudara pun begitu. Tirulah aku seperti aku meniru Kristus, kata Paulus. Tolonglah. Nanti jumpa malu kita, saudaraku. Gimana pun kita akan jumpa di sorga. Kenapa kau mocok-mocok katanya? Apa kurang banyak rupanya firman Tuhan yang kutuliskan itu katanya? Kau lihat yang aku bilang, aku sudah mencapai garis akhir. Mari berlari pada panggilan. Tapi kita mau bilang apa? Kita diam, janganlah saudaraku. Ya. Mulai dari sekarang hati kita berkata, Tuhan, aku bersyukur. Biarlah selalu kudengar firman berkata, seperti kepada orang 5 talenta, 2 talenta. Baiklah perbuatanmu, ya hamba-Mu yang baik dan setia. Setiap hari kita merasakan, seberapapun kasih karunia yang ada tidak kita sia-siakan, tapi kita jalankan semuanya dengan segenap hati. Kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Di mana saja kalau Tuhan sudah gerakan, masa baik, masa tidak baik, menginjil saudara. Karena penginjilan saudara, kesaksian saudara, pelayanan saudara memindahkan orang dari kematian kekal kepada kehidupan kekal, dari gelap kepada terang, kerajaan setan, kerajaan terang, kerajaan Yesus. Sangat mulia lah pekerjaan itu. Halo. Saya selalu berkata, semua kawan-kawan saya berkata saya gila. Pada waktu saya meninggalkan, seperti saudara dengar tadi, itu satu hal yang sangat, menurut dia tidak banyak, apalagi seorang Kristen yang biasanya tidak dikasih kedudukan di fakultas dimanapun di Indonesia ini, kebanyakan selalu, apalagi di USU. Tapi begitu sudah ditaruh, pada waktu saya minta baik-baik, saudaraku, saya bilang saya mau minta berhenti dengan hormat, ya, minta ini. Dia bilang gila, memang gila Yesus ya. Tapi nggak bisa saya bilang gitu, nggak ngerti dia. Saya bilang saya perlu untuk membantu suami dan anak-anak saya. Lalu dia katakan, ini kedudukanmu ini nggak sulit sampai di sini. Yang Kristen juga marah. Kau tinggalkan, kau baru. Bilang kalau gini kalian bisa ambil kedudukan itu. Tapi kalau dipanggil Tuhan tidak ada bisa gantikan, karena memang itu tubuh Kristus, situ tempatnya. Kalau dicopot, buntu mulai itu. Ya, kalau ditaruh yang lain tidak seperti itu. Memang itulah maksud Tuhan. Jadi saya bilang saya kalian teruskanlah semuanya. Tapi saya memang dipanggil Tuhan. Nah saudaraku, yang saya mau katakan, kalau kita bersungguh-sungguh hati, apapun tantangannya, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang akan menolong, melengkapi, dan menjadikan. Yang mulai baik, meneruskan sampai kepada hari Kristus. Tapi kembali lagi, tolong mata kita memandang bagaimana Tuhan punya maksud dalam hidup kita. Hargakan itu, sungguh-sungguh di situ. Amen. Ya, apapun tarikan dari dunia ini, saudaraku, ada satu cerita legenda lah ya. Dari satu, saudara tahu cerita Helen of Troy? Itu cerita seorang gadis namanya Helen, sangat cantik, dilarikan oleh satu pemuda, itu satu pangeran, bawanya ke negerinya, ke Troya. Lalu suaminya ini akan, bukan gadis sebenarnya, dia ratu, mengejar itu. Ya, lalu dapatnya lah dengan kuda-kuda yang diisi dengan, ini cerita, dengan tentara. Lalu dimasukkan itu kuda-kuda, lalu kalahlah, pulang kembali ke Yunani. Dikatakan di pinggir pantai itu ada satu pantai sangat berbahaya, karena ada akan keluar musik yang indah sekali, sehingga semua orang kapal itu mau singgah. Tetapi di pinggir pantai itu penuh dengan karang. Begitu sampai ke pantai, karena tarikan suara musik, maka kapal itu terdampar, dibunuhin semuanya dan dirampok kapalnya. Sudah sangat terkenal.
Jadi seorang saudaraku jadi orang ke situ dengan segala macam lah caranya. Lalu kemudian dikatakan sama panglimanya, kalian semua tutup ini kuping. Aku mau tahu itu nyanyian. Tapi ikat aku ke tiang kapal. Apapun ku bilang jangan lepaskan aku. Tetap saja kalian melaju, tapi aku mau dengar itu nyanyian. Lalu diikatlah dia di situ, saudaraku. Mulailah kedengaran, betul saja lewat itu. Kepinginnya dia. Dia bilang, aku mau ke pinggir. Yang lain gak dengar, karena ditutup kupingnya. Akhirnya lewatlah dia di situ. Syukur gak kalian lepaskan. Tetapi ada satu kapal lagi. Tahu saudara apa kerjanya? Kaptennya, dia katakan, mari, saya sudah bawa seorang pemusik yang ulung. Pada waktu lewat di situ, kalian dengarkan musiknya. Takkan kau dengar lagi musik yang itu. Betul saja saudaraku. Dimainkannya musiknya, saudaraku, semua terkesima yang mendengarkannya. Lewat pantai itu, selamat semuanya. Saudaraku, suara setan, suara Tuhan takkan bisa mengawasi saudaraku. Dengar selalu suara Tuhan. Dengar selalu, dekat selalu Tuhan. Kan bisa menang saudaraku, setan itu. Roma 8 ayat 13 berkata, dengan roh kamu mematikan cuma kehendak daging. Itulah hidup kita, sepanjang hidup kita. Sehingga apapun yang menarik kita tidak akan bisa. Ini menceritakannya hanya 5 menit, menghidupinya seumur hidup. Dan peperangannya tiap saat. Ya, tiap saat kita ini punya panca indera yang selalu tertarik, tergoda. Ya, dan tiap saat setan akan berusaha keras, apalagi hamba Tuhan, itu dia ada di puncak. Ya, untuk ditembaki saudaraku. Kalau kita nggak hamba Tuhan mungkin dibiarin aja, toh tidak ada apa-apa. Pada waktu Yosafat Ahab berperang, maka Raja Aram berkata, tembak hanya rajanya. Begitu rajanya jatuh, rakyatnya tunduk. Begitu saudara jatuh, seluruh sidang saudara akan habis. Begitulah strategi musuh. Jadi saudaraku, apapun kata musuh, kita sudah ditetapkan Tuhan lebih dari yang menang. Orang yang menang tidak bisa dikalahkan. Dalam nama Yesus, segala setan lebih besar Roh Kudus dalam kita. Jadi bagian kita berkuasa. Tuhan mau pulihkan kita segambar mulia. Dengan hidup yang terus dibaharui hari lepas hari. Dan Tuhan mau kita hidup berkuasa. Kurang dari itu saudaraku, maka rencana Tuhan membiarkan kita hidup di dunia ini sebenarnya tidak kita jalankan dengan baik. Kalau kita mau benar-benar jalankan, kita hidup, saudaraku, makin hari makin menjadi seperti Yesus. Makin hari makin nyata kuasa Tuhan menguasai kita, mematahkan segala kuasa setan, baik melalui kehendak daging, baik melalui duniawi, baik melalui tipu daya. 3 perkara ini saudara baca Yakobus 3. Ya, hikmat yang bukan dari atas. 1, kehendak daging. 2, kehendak duniawi. 3, tipu daya setan. Yang manapun itu, Tuhan menetapkan kita lebih dari orang menang. Amin. Haleluya. Karena kita punya segala kelengkapan. Saudara mau melawan setan dalam nama Yesus, dia harus pergi. Saudara mau kehendak daging, saudaraku, Roh Kudus mematikan semuanya. Duniawi ini kasih Bapa. Kalau ada padamu tidak ada kasih Bapa, maka kamu akan mengasihi dunia ini. Jalanlah dengan kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Dunia ini menjadi sama sekali sampah kepada saudara. Seperti Paulus berkata sampah. Ya. Kalau bahasa Inggrisnya dung. Lembu. Semua. Padahal dia adalah seorang yang sangat terkenal. Kok sekarang ini mungkin anggota DPR lah. Nah, jadi saudaraku, kita harus melakukan perintah agung karena Tuhan suruh kita memenuhi bumi ini. Amen. Khusus untuk kita, ya, hamba-hamba Tuhan, saudaraku, kita, ya, saya tidak berkata di GKI, seharusnya memang semuanya Tuhan memberikan perintah agung. Amen. Betul? Injili sampai ke ujung bumi. Amen. Terima Roh Kudus sehingga kamu jadi saksiku. Amen. Baik saksi dari perkataan yang diurapi, baik saksi dari perbuatan yang mengasihi seperti Yesus. Amen. Karena di mana datang, di mana kita dikuasai oleh kasih Tuhan, biasanya saudaraku, something happen. Ya, miracle happens when you care.
Artinya kapan saudara tergerak hatinya oleh belas kasihan, maka jadilah mujizat. Lalu kita lihat dalam Alkitab. Jadi kita dilengkapi Tuhan dengan kasih Roh Kudus, lengkapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, kita akan menjadi saksi yang berkuasa. Sampai ke ujung bumi. Ya, ujung bumi kita di sini, saudaraku, di Sleman ini, kemana lah itu? Ya, ujung bumi kita yang di Magelang sana, kemana lah itu? Ya, kalau kita katakan ya sampai ke Amerika, Amazon, oke lah, di sini dulu lah. Ya, Yerusalem, Judea, Samaria. Oke. Kerjakanlah itu, saudaraku, dari lorong kepada kecamatan, kepada kabupaten, kepada provinsi. Halo. Saya khusus bicara kepada Anda semua di sini, 115 juta orang yang saudara bisa jangkau. Tidak banyak negara bisa begitu. Ya, saudara pergi ke satu ini, Singapura 2 juta, hebat benar 2 juta. Kalian 115, itu yang terdaftar. Tiap hari orang datang kemari, tapi sebentar lagi kalian jadi orang daerah, Kaltim jadi orang pusat. Gak soal itu. Pokoknya saudaraku, setiap jiwa itu berharga kepada Tuhan. Tolonglah bukakan mata saudara. Begitu banyak jiwa. Ya, lihat dia tiap hari berjalan ke neraka, jatuh belas kasihan saudara. Ya, lihat kuasa Tuhan yang ada pada saudara yang mau memulihkan saudara. Supaya selalu memancarkan kemuliaan Tuhan, supaya selalu punya anak rohani, supaya saudara dapat mendemonstrasikan kuasa Tuhan, sehingga mereka tahu bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Saya tidak mau komentar ada orang Injil dengan sosial, silahkan, karena Tuhan punya waktunya, punya caranya, punya ini. Tapi DNA saudara, Elisa, warisan dari Elia, bahkan 2 kali ganda. DNA saudara adalah power evangelism, bukan social evangelism. Ya, mungkin yang lain boleh, itu terserah Tuhan. Tapi saudara sudah punya warisan itu, tolong dikerjakan warisan itu. Haleluya. Ya, kami baru pulang dari segalanya lah. Amin. Iya, kalau Elia pun bisa begitu, kalian ini lebih lagi. 10 years from now, you can say, oh, I'm coming back from Australia, from Africa, from Amazon, I'm so tired. Haleluya. Jangan potretnya aja ada. Sungguh-sungguh ke sana. Ada orang berkata, udah pernah ke sana, ada potret saya di sana. No way, jangan gitulah saudaraku. Ya, betul-betul diutus Tuhan, ya. Tapi itu semuanya mulai dari setiap perkara kecil Tuhan berikan perkara besar. Apa ditabur akan dituai. Saya selalu katakan sebelum kalian diutus, kerja sungguh-sungguh di medan. Lalu kalian jangan berpikir, dia bikin kesusu nanti kakaknya sama Pak Munti. Enggak, itu taburan kalian. Ya, kami dulu menabur di kampung-kampung. Ya, saya selalu bilang kalau di kampung saudaraku, mula-mula saya ke rumah mau sekolah minggu, bawa dulu ke sumur. Mereka nggak punya sumur, kami harus bikin sumur. Kalau enggak, beol di mana-mana. Gereja itu penuh beol di halaman ini. Bisa diajari lagi saudaraku punya sumur, ya. Sumur pun saudaraku diajari, kalau enggak di kamar mandi sambung beolnya. Jadi dia bikin lagi. Nah, jadi sesudah dimandikan anak itu, bawa ke kamar sekolah minggu, kalian ada, lalu disisir lah, pakai sisir kudus, hitam semua, putih semua. Nah, begitulah mau dihadapi, ya. Lalu kemudian mari kita berdoa. Mulai kita berdoa, Bapak sudah mendengar, dengar, sudah berantem dia. Enggak mama, enggak anak, sama aja semua. Itulah yang mau dipulihkan Tuhan. Kita dulu lah saudaraku. Sungguh-sungguh hati sehingga kita bisa dipakai Tuhan. Jangan pernah tawar hati. Semakin banyak perjuangan, semakin besar kemenangan. Semakin besar kasih karunia. Ya. Hendaklah rohmu selalu menyala-nyala. Jangan pernah hilang visi. Ya. Itu adalah satu kehormatan besar dipanggil Tuhan. Dan Tuhan memulihkan kita kembali sehingga dengan demikian kita memancarkan kemuliaannya. Kita kemudian selalu membuat
dunia ini penuh dengan anak-anak Tuhan. Amin. Kenapa kita harus punya gereja? Maka saya bilang bangun sekolah Alkitab kalian di sini. Amin. Karena gereja harus ada gereja baru anaknya. Karena di situ diadakan pemuritan. Ya, kita injili dia, selamat dia. Siapakah yang tinggal di gereja? Orang yang rela mau dimuridkan. Kalau tidak kan kita bikin aja departemen atau yayasan penginjilan, GKI kan bisa menginjil orang lain nanti mau murid. Tidak bisa. Karena Tuhan katakan injili, muridkan. Saya kan dokter anak. Kalau orang udah lahir dibiarin aja mati semua itu saudara. Harus dibawa ke ruangan, bawa ke inkubator, dikasih makan kan. Kami orang paling gak suka masuk dokter anak. Kenapa? Harus belajar, harus menghafal. Umur sehari, minum susu 6 kali 10 cc 2 hari. Semua harus dihafal. Ya, umur sebulan 6 kali 15 cc di 150 sampai umur 2 bulan dapat makanan ini. Di tes itu sama profesor itu. Di muka orang kedengaran kita bodoh kali. Bukan cuma kawan kita ngejek kita, suster pun ngejek. Bodoh kali dokter yang gitu. Kuasen itu nggak bisa jawab. Maluna ini tidak terkirakan saudara. Jadi malas orang. Tapi memang itu kebenaran. Kalau saudara secara rohani gitu juga. Orang baru lahir baru 24 jam pertama harus diurus, harus di follow up. Kami lahir anak 24 jam masuk inkubator berapa? Itu kematian paling tinggi. 24 jam pertama, hari pertama, ya. Kemudian minggu pertama, bulan pertama, tahun pertama. Rohani juga begitu. Kalau saudara nggak urus, pulang dia, nggak mau lagi dia datang. Udah diurus 6 bulan saudaraku, udah capek kita, udah tamatkan dia, udah baik dia, udah tinggi juga dia. Betapa saudara pikir kita seperti kata Paulus buku Galatia, seperti mengandung lagi untuk menjadikan rupa Kristus jadi padamu. Itu memuridkan. Menginjil itu pun dah habis-habisan. Memuridkan lebih lagi habis-habisan. Tapi saudaraku, lagi-lagi upah kekal di surga. Haleluya. Jadi saudara, apapun yang jadi pada saudara, saudara tidak sendiri. Yesus selalu menyertai saudara. Dia tidak pernah menyesal memanggil kita. Dan dia yang memulai, Filipi 1 ayat 6 berkata, dia akan meneruskannya hari lepas hari. Bagian saya dan saudara bertekun. Terus bertekun. Kita bukanlah orang yang menyerah, mundur dan binasa, tapi kita orang yang bertekun dan hidup. Ya, bukan binasa badan aja, panggilan binasa. Jangan saudara. Apapun yang ditawarkan dunia ini saudaraku, nggak bisa mengimbangi panggilan Tuhan. Bagaimana saudara sengsaranya menunaikan panggilan Tuhan, tolong pegang terus panggilan Tuhan. Itu satu kehormatan. Apapun kata orang dunia ini, apa kata Tuhan yang betul. Hebat kata orang dunia ini, bodoh kata Tuhan, bodohnya itu. Saya ulangi ya, kali dia itu, tapi kata Tuhan, hai bodoh, bodohnya itu saudara. Loh, iya apa tidak? Bodoh kali pun kau kata Tuhan, bagus hambaku, bagusnya itu saudara. Lagi-lagi dengar suara Tuhan. Lebih hebat musiknya daripada apapun tawaran setan. Ya. Walaupun kelihatannya menarik, suaraku jauh lebih menarik suara Tuhan Yesus karena dia telah mati dari saya, saudara. Mau saudara catat mahkota-mahkota yang menanti saudara. Kalaupun selama ini sudah ada, saya mau mengulanginya lagi. Adakah saudara diberkati hari ini? Sangat. Maukah saudara bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan? Mahkota kemegahan 1 Tesalonika 2:19. Mahkota abadi 1 Korintus 9:25. Dapat? Nah, inilah paling sedikit. Ini udah jelas dikatakan. Belum lagi upah-upah lain. Belum lagi saudaraku, kuberikan kepadamu 10 kota. Jadi nanti bisa nih kita jadi bupati, gubernur ya, dalam kerajaan kekal. Haleluya. Berapa tahun tuh kira-kira? Selama-lamanya. Itu sebabnya hidup ini, cara atau perspektif hidup kita itu, kalau kita kenal kebenaran atau kekekalan itu berubah. Ya. Kita tahu saudaraku, 70 tahun, 80 tahun dibanding dengan kekekalan itu nggak ada artinya apa-apa. Halo? Tak dapat tidak manusia akan mati dan sesudah itu dalam hukuman. Ibrani 9:27.
Hukuman itu bagi kita yang sudah selamat, apalagi kita melayani hamba Tuhan dan kita setia, saudaraku, tidak, bukan hukuman ke neraka, tetapi pengadilan Kristus akan apa yang jadi dalam hidup kita sesudah kita selamat. Saudara tahu dalam Matius 12 dikatakan kita bertanggung jawab akan setiap perkataan. Betul? Betul. Juga dalam Roma 14 ayat 12, 2 Korintus 5 ayat 10, kita bertanggung jawab akan seluruh perbuatan kita. Jadi perkataan, perbuatan. Dan Tuhan berkata, jagalah hatimu, dari situlah terpancar. Kita bertanggung jawab akan hati kita ini. Jadi kalau dilihat itu semuanya dimulai dari hati. Perbendaharaan hati kita baik, maka keluar dari mulut baik, perbuatan pun baik. Amin. Saudaraku, di dunia ini yang harusnya punya integritas paling tinggi adalah hamba Tuhan. Amin. Apa di hati, itu diucapkan dan itu dikerjakan. Amin. Itu namanya integritas. Kejujuran, ketulusan hati. Ya. Kalau lain di hati, lain di mulut, lain lagi di dalam perbuatan, firman Tuhan berkata, kalau satu kerajaan terpecah, hancurnya itu. Kalau hidup kita, ya, kita ini adalah kerajaan Allah, tubuh Kristus. Kalau lain di mulut, lain di hati, lain pula yang kita buat, maka kita integritas kita itu disintegrasi, ya tidak ada kesatuan. Seperti rumah yang didirikan di atas pasir itu. Runtuhnya itu iman kita, runtuhnya hidup kita. Pilih selalu, saudaraku, tulus hati di hadapan Tuhan. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Kalau salah, minta ampun. Seberapa besar pun dosa, kalau kita mengaku, bertobat, damai Yesus menyucikan. Haleluya. Tidak usah kita saling menghakimi. Yang penting semua kita suka menyenangkan Tuhan. Kalau kita bisa menolong, kita tolong. Kalau memang saudaraku kita rasa tidak bisa menolong, doakan. Tapi jangan menghakimi. Apalagi jangan menggosip dan jangan memfitnah. Kekejian kepada Tuhan. Suruh baca nanti Amsal 6. Jangan lakukan yang keji kepada Tuhan. Tuhan layak untuk menerima semua yang baik dari kita. Kesungguhan hati kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kuat kita. Amin. Seluruh Alkitab ini, itulah kesimpulannya. Amin. Dengan demikian kita melihat saudaraku, kita dipulihkan lagi kepada rencana Tuhan. Satu waktu Eden yang diciptakan Tuhan, kita masuki kembali Yerusalem baru. Haleluya. Adakah saudara bisa lebih bersungguh-sungguh hati? Saya datang bukan untuk mengharu-birukan hati saudara. Tidak, sama sekali tidak. Saya datang untuk menyalakan lagi hati saudara. Oh, Tuhan itu sampai dan Dia sudah panggil kita. Ada maksudnya begitu indah, ada kehormatan besar bagi kita. Mari prioritaskan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Bersungguh sebab 2 Tawarin 16 ayat 9, mata Tuhan mencari di seluruh bumi orang yang untuk mencurahkan kuasanya. Dan kita, kalau kita semua saling bersungguh-sungguh hati, maka kita akan bersahati. Amin. Saudara tahu tuh segitiga Walter Trobis, kalau dulu kalian training masih zaman saya, cerita mengenai pacaran, mengenai keluarga, itu puncaknya Tuhan. Istri kalau segitiga kan ada sudut kakinya, kiri, kanan, puncak, ya. Suami, istri, atau anak Tuhan dengan anak Tuhan, atau hamba Tuhan dengan hamba Tuhan. Perhatikan, kalau si suami atau siapa saja makin dekat sama Tuhan, ini pun makin dekat sama Tuhan, dia pun makin dekat. Halo. Tapi ini kalau makin jauh dia, yang ini pun makin jauh dari Tuhan, dia pun makin jauh. Makanya paling penting, semua kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat hati kita pun tertarik satu dengan yang lain, lebih bersahati, lebih bersatu, lebih rukun, maka kesanalah Tuhan mencurahkan. Haleluya saudaraku. Maunya kita tiap bulan gini ya. Kalian bikin begitu. Orang semua kalian hamba Tuhan. Berganti-gantian kalian. 2 kali ganda urapan kalian. Jadilah itu Tuhan. Jadilah itu Tuhan. Dan seluruh hamba-Mu di Pulau Jawa ini, 115 juta jiwa Tuhan, di bawah
Limpahkanlah kuasamu Tuhan, untuk mencurahkan kuasamu dan urapanmu dan otoritasmu atas mereka. Dan mereka semua boleh menjangkau sebanyak-banyaknya, memuridkan sebanyak-banyaknya, menerangi sebanyak-banyaknya Tuhan. Hati mereka bebas dari kegelapan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saya serahkan kepada Jojo.